air itu janganlah dia mengalir terlalu deras. Kenapa kalau dia mengalir deras? Dia akan kehilangan energi positifnya. Yang mengalir menjadi demikian negatif. Di sini pun mengajarkan kita bahwa kekerasan itu tidaklah perlu. Nah, air juga kalau dia lambat, terlalu lambat juga nggak bagus. Nah sekarang kita lihat cocok nggak? Ada satu ganjalan tetapi relatif cocok. Nah, dan cara berpikirnya juga cocok. Jadi keduanya ini sebetulnya bisa saling bahu membahu gitu. Nah karena bidang bisnisnya Michelle ini di bidang api nggak cocok, yang cocoknya adalah di bidang kayu dan logam dan tanah, maka ada kecocokan di kayu dan di logam dong ya. Jadi untuk bersama-sama ya di bidang berunsur kayu dan logam. Jadi tolonglah agar semangatnya ditingkatkan, baju warna kuning coklat dihindari, kecuali Benny memang mau meniti bidang keparanormalan, ya silakan aja. Dan memang ada bakat di sana sih ya, tetapi ya harus jaga-jaga, jangan sampai nanti tanpa ada pembimbing. Kalau tanpa ada pembimbing, masalahnya benaknya Benny ini lemah. Dan kali malam hari ini saya Anton kembali hadir di acara Feng Shui bersama dengan Kang Hong Kian hingga pukul 20 nanti. Baik, langsung saja kita akan sapa Pak Kang yang sudah tersambung pada malam hari ini. Pak Kang, selamat malam, apa kabar? Selalu always dong, selamat malam juga. Sehat Pak Kang? Ya begitulah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Kang, malam hari ini, sebenarnya bukan malam hari ini ya, sejak sore tadi Pak Kang, ini hujan turun dengan derasnya Pak Kang. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai hujan, kita bicara mengenai air, salah satu unsur Feng Shui adalah air. Maknanya apa nih Pak Kang? Sebetulnya bukannya Feng Shui itu identik dengan air belaka, Ya. melainkan kan Feng itu angin, Shui adalah air. Nah, dalam angin yang dimaknai di dalamnya juga adalah udara, oksigen yang kita butuhkan. Artinya Feng Shui mewakili kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup begitu. Ya, tanpa ada udara, tanpa ada air, kita tentu saja nggak bisa hidup. Sejak zaman dahulu kala kita ketahui manusia selalu hidupnya kan di kalau tidak di pinggir pantai, di pinggir sungai. Ya. Jadi sebagai suatu unsur yang sangat dibutuhkan manusia, maka dia mewakili keseimbangan manusia itu sendiri. Nah kalau kita berbicara air, maka karena dia juga mewakili kehidupan, kita harus merawatnya dengan baik dong. Nah, itu dia Pak Kang ya. Iya, dan jadi kalau sedang hujan, kita jangan menghujat alam. Kenapa sih hujan melulu? Salah ya Pak Kang. Kalau dikasih panas, Kalau hujan kok. iya, panas juga dihujat. Kenapa panasnya begitu menyengat? Nah, padahal Feng Shui mengajarkan kita keseimbangan. Nah, apakah keseimbangan itu? Keseimbangan adalah kepatutan kita hidup untuk senantiasa bersyukur kepada alam. Kita diajarkan untuk hormat pada orang tua, kepada ayah dan kepada ibu. Nah, kita juga harus hormat kepada orang tua kita yang jauh lebih besar, yaitu alam semesta. Kalau alam semesta tidak melindungi kita, apa jadinya diri kita? Ya toh? Sebagaimanapun alam semesta berbuat,
Dia akan selalu melindungi kita dan memberikan cahaya dan air kehidupan bagi kita. Nah, dalam konteks air ini juga, ya, kita harus lebih jauh memanfaatkannya. Ya, apalagi di daerah perkotaan nih, air kadang-kadang susah dicari, sehingga air begitu mahal. Ya, tetapi air juga meluap menjadi hujan. Jadi pada satu sisi kita butuh air, pada sisi yang lain dibiarkan menguap begitu saja, bahkan hingga banjir di mana-mana. Padahal menurut Feng Shui, air seperti apakah yang bagus? Kita pernah beberapa kali membahasnya, ya, bahwa air itu janganlah dia mengalir terlalu deras. Kenapa kalau dia mengalir deras? Dia akan kehilangan energi positifnya yang mengalir menjadi demikian negatif. Di sini pun mengajarkan kita bahwa kekerasan itu tidaklah perlu. Ya. Nah, air juga kalau dia lambat, terlalu lambat juga nggak bagus. Artinya kalau dalam kehidupan kita nggak ada tujuan, mau berdiam juga nggak bagus kan? Ya, jadi kita harus mengalir lembut. Bahkan kalau air walaupun dia lembut, batu pun berlubang loh oleh karenanya. Ya toh? Kenapa? Kita terkikis oleh air. Iya. Ya, jadi air banyak mengajarkan kita yang baik-baik. Nah, jadi kita harus betul-betul bersyukur kepada alam yang memberikan kita air. Jangan juga kita kemudian kalau lagi hujan kita berharap panas, ketika panas kita berharap hujan. Dan kalau banjir mestinya bukan alam yang salah. Nah, salah satu bentuk bersyukur tuh kita harus bisa merawat alam. Betul. Biar alam tidak marah. Betul. Nah, kenapa sih manusia bisa gagal dalam berbisnis? Salah satunya karena nggak bersyukur. Yang penting satu hal yang perlu dipahami di sini, kita janganlah bersikap tamak gitu. Setuju. Itu intinya Pak Kang ya. Iyalah. Sikap tamak, wah, ujung-ujungnya bisa merusak, dan kalau udah merusak, akibatnya juga akan tidak baik. Kalau kita udah tamak, logika kita nggak bermain benar, sehingga objektivitas kabur dari benak kita. Segala apapun kita halalkan. Nah, kalau udah begitu, orang bilang hati-hati lo ya, sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu bisa jatuh juga. Jangan lupa bersyukur Pak Kang ya. Betul sekali. Oke. Mulai tanggal 17 bulan 10 tahun 2020 sampai dengan 14 November tahun 2020, kecenderungan menepuk dada sendiri, di mana keangkuhan bersemayam di dalamnya, apabila tak segera disadari, tak segera tersadari, bukan tidak mungkin menjadi berkepanjangan dan dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap eksistensi diri sendiri, juga terhadap aspek kepercayaan, juga terhadap sepak terjang di kemudian. Ada pula yang harus diwaspadai. Apa itu? Ingat buku yang telah Anda baca. Di sana ditulis, sensitivitas berlebihan, di mana kekhawatiran dan ketakutan tak terlepas daripadanya, merupakan kendala terbesar yang patut diwaspadai oleh siapapun. Nah, dengan kata lain, efek samping daripada fenomena menepuk dada sendiri itu pun, kalau tak segera disadari, akan terbawa hingga ke ujung waktu tersebut, hingga ke 11 Februari 2021, itu setidaknya. Demikian pula halnya dengan kecurigaan.
yang dikhawatirkan menjadi momok sandungan bagi sepak terjang kita sendiri. Anda harus paham bahwa bulan ke-9 ini tentunya ada sesuatu nilai lebih dibanding bulan sebelumnya, ya. Ada sesuatu yang lebih menguntungkan. Karena kata kuncinya sendiri jelas, dikatakan bahwa disiplin dan ambisi mantapkan kesuksesan. Nah, hal ini janganlah sampai berlalu dengan sia-sia belaka. Ada apa dengan masa kau gue sebetulnya? Apakah mendisiplinkan diri di masa kau gue begitu sukar? Atau malah gampang? Memang seperti telah dikemukakan tadi, tidak semudah diutarakan. Namun, berbeda dengan bulan-bulan yang telah berlalu. Masa kau gue tampaknya akan memprasaranai ataupun memudahkan perwujudannya. Asalkan ada kemauan dari dalam diri kita sendiri. Ada kemauan dan ketulusan pada benak kita sendiri. Dan itu harus ditekad bulatkan. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pertanyaan pertama Kang. Oke. Ini datang dari Harry Buce. Harry Buce. Betul. Tanggal 3 bulan 12 tahun 1977. 1977 pukul 20 malam. 20 malam. Oke. Unsur saya apa? Itu yang pertama. Kemudian rumah saya sekarang sedang menghadap barat daya, bahkan cocoknya menghadap apa? Kemudian terakhir, bisnis di bidang apa yang cocok buat saya? Oke. Tadi kita berbicara masalah air. Air penting untuk kehidupan kita. Selain air, kita butuh udara, angin, cahaya. Nah, tadi Juragan Harry bertanya, unsurnya apa? Nah, inilah unsur yang satunya lagi, ya, yaitu api, cahaya tadi. Kita juga butuh, walaupun keduanya itu kalau kita salah memanfaatkannya bisa mencelakakan kita loh. Nah, satu hal buat Harry, karena lahir pada tahun bersiklus api dan dominannya juga api, maka apinya menjadi terlalu besar. Nah, inilah api yang bisa mendatangkan bahaya. Walaupun pada sisi yang lain, api itu mendatangkan berkah. Berkahnya apa buat Harry? Orangnya aktifnya luar biasa. Daya tangkapnya luar biasa bagus. Cepat sekali. Tetapi emosinya meninggi. Nah ini. Seperti api, Pak. Betul. Dia bisa menjilat kemana-mana. Menyakitkan. Nah kalau menyakitkan, yang disakiti apa? Kayu. Ya, nah, kayu itu kalau organ tubuh liver, orang bilang jangan sampai menyakiti hati. Nah, kalau itu sakit, kenapa? Ampela aja. Kenapa? Ampela aja, jangan hati. Ampla aja, ampla juga enak. Nah, kalau hati sakit,
Ya, artinya apa? Kemampuan kita dalam berunsur kayu, dalam hal berprinsip, dalam hal bersahabat, dalam hal berbisnis, itu menjadi lemah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita bisa, walaupun kita itu temperamental, kita bisa tergiring oleh orang lain yang tahu kelemahan kita. Hati-hati gitu ya. Jadi buat Heri, tolonglah emosinya dikurangi. Nah, yang harus ditingkatkan apa? Selain tadi saya bilang harus menguatkan kemampuan berbisnisnya dengan membantunya memakai baju hijau, juga pakai baju warna putih karena ambisinya kurang. Dan satu lagi, tadi ditanya enggak soal kesehatan, harus dia menjaga livernya dan kurangi makan daging. Dia paling suka makan daging yang dibakar. Mudah-mudahan dia sudah berubah. Ya, sekarang kan banyak tuh diajarkan untuk menjadi seorang yang vegetarian, itu lebih baik dong ya. Paling tidak tolonglah supaya sayurnya jauh lebih banyak. Kemudian tadi dikatakan juga oleh Heri bahwa rumahnya menghadap ke barat daya, bukan begitu? Betul, Pak. Lumayan, walaupun bukan yang terbaik, tapi sudah cukup oke lah. Terus apa lagi yang ditanya? Cukup kalau ya? Pak, bisnisnya bidang apa? Oh, bisnisnya bidang apa? Pilihan nomor 1 yang paling saya sarankan adalah yang berunsur kayu dominan atau berunsur logam dominan. Nah, pilihan yang kedua, campuran api dengan logam. Oke. Cuma ingat ya, jangan emosi ya. Betul ya, karena mungkin ya satu hal, karena emosinya tinggi, mungkin profesi di samping yang bisa dilakukan untuk mengusir setan. Sebab kalau dia lagi marah, setan juga ikut kabur kok. Oke. Baik. Yang kedua Pak Kang ya. Oke. Ini datang dari pasangan Pak Kang. Oke. Namanya Michelle Turisno. Michelle yang cewek ya. Betul, Michelle Turisno. Turisno. Betul Pak. Kemudian Tanggal 1 Pak Kang. tanggal 1 Bulan 12 bulan 12 tahun 1987. 1987 Pukul 15:41 petang. 15.41 petang. Oke. Sementara suami namanya Heri Pak Kang. Heri, tapi bukan Heri yang tadi toh? Ini tanggal 3 bulan 12 Pak Kang. 3/12 Tahun 1977. loh, tadi juga 77 toh? Berarti yang sama ya? Oh, Pak Heri Buce tadi ya? Iya. Cuma pertanyaannya begini Pak Kang. Dan jamnya jam berapa nih? Jam 20 malam juga Pak Kang. Loh, tadi tanggal berapa Heri Buce? 3/12 tahun 77. Sama dong. Iya. Cuma pertanyaan begini Pak Kang. Unsur kami cocok gak? Unsur kami cocok nggak? Nah, kalau ditanya unsur kami cocok, enggak, ini aneh gitu. Kenapa dia bertanya unsur kami cocok apa enggak? Kita lihat, Heri ini kan tadi udah dikasih tahu ular api. Sedangkan Michelle itu kelinci api. Ya, tetapi apinya Michelle sih api kecil-kecilan, nggak sebanding. Nah, yang besar dari Michelle adalah logamnya. Ya, Michelle boleh dibilang diam, tapi hati-hati, keras adatnya. Kalau dia udah bilang A, susah lah buat Heri untuk menangkalnya itu. Kepala ya. Nah, kemudian yang mungkin dia maksud, apakah dari komposisi yang ada bisa cocok nggak sih beduanya gitu toh? Mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya Pak? Loh, bukan kan udah suami istri. Udah suami istri ya. Ke jenjang yang lebih tinggi itu nanti kalau usia pernikahannya sudah 25 tahun. Kenapa? Kehidupannya lebih harmonis gitu. Ya. Nah, mungkin pernikahannya memang udah lama kali ya? Belum.
Nah sekarang kita lihat cocok nggak? Ada satu ganjalan tetapi relatif cocok. Nah, dan cara berpikirnya juga cocok. Jadi keduanya ini sebetulnya bisa saling bahu membahu gitu. Nah karena bidang bisnisnya si Michelle ini di bidang api nggak cocok, yang cocoknya adalah di bidang kayu dan logam dan tanah, maka ada kecocokan di kayu dan di logam dong ya. Jadi untuk bersama-sama ya di bidang berunsur kayu dan logam. Ini atas nama Aming Pak Kang. Aming. Betul sekali. Aming ini lahir 2 Mei 2 bulan 5 tahun 1970 Pak Kang. Oke. Pukul 19 malam. Oke. Pekerjaan akupunktur. Kurang lebih masih termasuk yang ya relatif cocok, tapi cocok sekali enggak gitu. Lumayan ya. Tapi termasuk yang cocok. Oke, cocok. Sementara istri namanya Ling Ling Pak Kang. Iya. Lahir 7 April. Sebentar. Ling Ling 7 April Tahun 1978. 1978. Pukul 2:05 dini hari. 2:05 dini hari. Oke. Apa yang ditanyakan? Pekerjaannya sebagai konsultan, apakah cocok? Konsultan apa dong? Waduh, tidak jelas kan Pak. Ya konsultan kan banyak. Kalau kita berpijak pada konsultan tuh luas. Termasuk akupunktur juga kan termasuk konsultan juga, jasa juga. Ya. Kan juga Nah, konsultan Pak ya? betul. Ya, jadi konsultannya di bidang apa dong? Ya. Tetapi paling enggak perlu diketahui oleh Ling Ling, oleh Aming bahwa istrinya ini cocok di bidang berunsur api dan air. Nah, api dan air apa aja? Luar biasa, banyak banget. Dan cobalah lihat di sana, ada kelihatannya yang bidang-bidang yang pastinya lebih enjoy untuk dinikmati deh, ya, daripada sekedar untuk sebagai konsultan tadi. Iya. Oke. Nah, rumah mereka ini menghadap selatan Pak Kang, apakah cocok? Menghadap selatan, oke, termasuk yang cocok. Cuma ya, ada pipa pembuangan udara dari septic tank di taman depan pintu utama Pak. Di taman Depan pintu utama. depan pintu utama, berapa ketinggiannya? Di depannya itu, di depan persis, di lokasi berhadapan dengan pintu, di sebelahnya berapa ketinggiannya, perlu kita tahu dong. Berapa jaraknya dari pintu? Nggak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan Pak. Nggak bisa jawab dong. Oke. Kita beralih ke yang lain dulu Pak Kang ya. Boleh. Ini atas nama Bapak Erawan Sutandi. Erawan Sutandi. Tinggal di Bali nih Pak Kang. Bukan main. Nikmatlah tinggal di Bali. Lahir tanggal 8 Tanggal 8 bulan 2 bulan 2 tahun 1969. 1969 8269. Ini jam kelahirannya antara pukul 7 hingga pukul 7:20 pagi Pak Kang. 7 sampai 7:10 lah gitu ya. Oke. Ini elemen saya apa, kemudian usaha atau profesi apa yang cocok bagi saya Pak? Profesi yang paling cocok mestinya, kalau salah ya udah keliwat. Seharusnya dokter kecantikan, dokter kandungan, dokter anak. Semua udah 51 tahun ya. Kalau menurut hitungan show, ya, usianya 53 tahun. Oke. Kenapa 53 tahun? Karena Juragan Erawan ini lahir berdasarkan kalender Imlek tanggal 22 bulan 12.
Bulan 12 artinya masih apa? Masih ikut di tahun almanak yang 1968 itu loh. 1968. Nah, ikut sana ya Pak. Iya, padahal tahunnya 68 itu udah +1 karena dalam kandungan dihitung kan. Betul. Nah, kemudian dia liwat ini makan tahun namanya, tambah +1 lagi. Iya. Jadi bedanya 2 tahun. Jadi berdasarkan kalender Imlek usianya 53 tahun. Gitu ya. Nah, tapi kita jawab dulu sesuai pertanyaannya. Tadi dikatakan unsur saya apa? Iya. Unsurnya Juragan Irawan adalah tanah. Sehingga kalau ditanya, sionya apa? Maunya tanah. Gitu ya. Nah, ini Juragan Irawan tadi unsurnya tanah, tetapi dominannya bukan sekedar tanah, melainkan kayu dan tanah. Artinya apa? Artinya orang ini disiplin, ya, walaupun dia sebetulnya pemalas. Nah, pemalas ya bisa ketutup dengan disiplinnya. Orang disiplin kan bertanggung jawab, ya. Nah, oleh sebab itu kalau dia memotivasi dirinya untuk bersemangat, untuk memperoleh keberuntungan, nggak sulit gitu, ya. Dan kemampuannya bisnis cukup bagus, ya, besar. Nah, dan yang penting jaga jantungnya, kurangi rasa manis, karena takutnya dia kena gula, lantas larinya ke jantung. Karena yang jadi masalah buat si Juragan Irawan ini jantung dengan ginjalnya harus diwaspadai gitu. Nah, kemudian bidangnya yang paling cocok tadi sudah dibilang tuh ya. Tapi lain daripada itu, yang dia cocoknya ini di bidang berunsur tanah, berunsur air, atau berunsur campuran daripada tanah dan air. Banyak sekali pilihannya. Oke. Kalau kesehatan apa Pak yang harus diperhatikan? Tadi kan udah. Oh iya. Iya kan? Jadi saya minta tolong jangan banyak begadang. Yang paling penting kurangi. Dia nih yang namanya Juragan Irawan, walaupun dia tuh laki-laki, dia suka sama asam. Nah, iya, asam buat dia nggak masalah karena dia punya pencernaan sebetulnya bagus. Namun kalau lambungnya bermasalah berarti udah keterlaluan gitu toh. Nah, yang jadi paling masalah tadi saya bilang apa tuh? Rasa manisnya ini, gulanya ini yang dia paling hobi, yang harus di stop. Ya, jangan lagi. Jadi karbohidrat dikurangi, minum diperbanyak, jangan banyak begadang. Oke. Baik, sudah hampir pukul 19:30. Kita break kembali Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita coba jawab pertanyaan lagi ya. Oke. Ini datang dari Ibu Leha Pak Kang. Ibu Leha. Leha. Lahir tanggal 7 Tanggal 7 bulan 10 bulan 10 tahun 1966 Pak Kang. 1966. Betul. Pukul 21:30 malam hari. 21:30. Betul. Oke. Sementara suami bernama Indra. Ya. Ini lahir tanggal 9 Tanggal 9 bulan 11
bulan 11 tahun 1961. 1961. Cuma jamnya nggak ada, Pak. Oke. Rumah sekarang menghadap barat, apakah cocok, Pak? Termasuk yang oke. Oke ya. Iya. Ini hari banyak yang termasuk oke loh ya. Berarti didengerin acara Pakang nih, mengikuti acara. Kemudian pertanyaan yang lainnya, Pak, usaha yang cocok dan kesehatan bagaimana, Pak? Iya, usaha kalau untuk juragan indra, tentunya saya nggak bisa terlalu tepat ya, karena nggak ada jamnya toh. Bisa aja saya agak ngaco. Nah, dari yang ada kemungkinannya itu adalah yang berunsur logam dominan yang paling disarankan. Yang kedua, campuran antara api dengan logam. Nah, kalau untuk Ibu Leha, maka logam juga yang paling cocok, campuran api logam yang kedua. Sama ya, walaupun di bidang berunsur kayu juga cocok, tapi kecocokannya cuma 1/6 daripada kecocokan logam buat Ibu Leha. Jadi disarankan untuk mengambil bidang logam. Hanya saja tentunya oleh karena pada satu sisi keberuntungan keduanya ini sebetulnya sangat bagus, namun bakat bisnisnya lemah. Jadi saya minta tolong di ruang kerja itu banyak dikasih warna hijau, dan ada bagusnya juga keduanya sering menggunakan warna hijau, apakah itu di pakaian, untuk apapun ornamen-ornamen gitu ya, untuk memacu benaknya agar menjadi sesosok pebisnis yang betul-betul siap, yang tidak mudah tergiring. Apalagi walaupun keduanya ini termasuk orang yang hemat gitu ya, walaupun saya tidak tahu pasti untuk juragan indra, tapi keduanya terindikasi hemat. Namun kedua-duanya nggak tegaan juragan. Nah, kalau dia nggak tegaan untuk nolong orang yang butuh pertolongan, betul-betul membutuhkan pertolongan sih nggak apa-apa loh. Tapi kecenderungan untuk ditipu, mereka ditipu ini sangat besar. Jadi tolong jangan gampang percaya, dan tolong juga jangan sering memakai pakaian warna kesukaannya selama ini. Warna kesukaan mereka ini adalah hitam, abu-abu, dan biru. Tolong itu jangan dipakai lagi. Semoga membantu. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya, bahkan. Ya. Ini atas nama Cipta Wira Atmaja. Laki dong ya, Cipta Wira Atmaja. Betul. Lahir 21 Juni 21 bulan 6 tahun 1993. 1993 Jam 6:50 Pak Kang. jam 6 Lewat 50 menit. lewat 50 menit. Ya. Pertanyaannya, pekerjaan yang cocok apa, Pak Kang? Pekerjaan yang cocok, kemampuan bisnisnya memadai. Oke. Ya, cuma saya mau minta tolong agar satu, kedisiplinannya tolong ditingkatkan, agar tanggung jawab dan kecermatan juga memuncak, karena kecermatannya agak sedikit ngawur gitu ya. Dan yang malah muncul adalah kekerasan gitu ya. Jadi keras kepala, dan apalagi rasa dendam itu sebaiknya dibuang. Kenapa? Karena kalau ini nggak dibuang, maka kedepannya rezeki yang besar itu sulit untuk diperoleh gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah bidang bisnisnya toh. Betul, Pak. Bidang bisnisnya ada 3 pilihan. Bidang berunsur kayu dominan, tanah dominan, logam dominan, atau campuran daripada ketiga unsur tersebut. Baik. Kemudian ada orang tuanya nih, Pak Kang. Iya.
atas nama Gunawan. Gunawan. Ya. Lahir tanggal 31 Ya. bulan 8 31 bulan 8 tahun 69, Pak. tahun 69 Jam 00:35 menit. 00:35 ya. 31869 jam 00:35 ya. Ya. Selama ini saya bekerja di bidang batu permata, Pak. Apakah cocok? Batu permata termasuk yang cocok dong ya. Wah. Iya, yang jadi masalah adalah aktivitasnya itu kegesitannya yang agak kurang dan cara mengelola batu tersebut agar batu tersebut bisa dikemas dengan dengan pandangan-pandangan yang juga seharusnya mendukung daripada batu tadi ya. Kalau itu dilakukan sangat-sangat cocok dong ya. Oke. Jadi cocok nih ya buat Pak Gunawan ya. Betul. Kerjaannya. Berikutnya kita beralih ke pendengar dari Bali lagi, Pak Kan. Oke. Ini atas nama I Nyoman Wirawan. I Nyoman Wirawan. Waduh, cuma nggak ada jam kelahirannya nih Pak Kan. Ya berarti nggak tepat banget. Lahirnya tanggal 20 Tanggal 20 bulan Juli bulan 7 tahun 1971. Iya. Sedang mencari jodoh, Pak Kan. Kalau mencari jodoh yang bersio babi tahun ini potensinya terbuka. Jadi wanita yang cocok yang bersio babi, Pak Kan. Bukan, dia bersio babi. Kalau dalam perjodohan itu kita nggak bisa bilang yang paling cocok siapa. Karena apa? Karena kan kita perlu data. Sedangkan yang namanya I Nyoman Wirawan sendiri datanya nggak lengkap. Ya. Nah, oleh sebab itu ada baiknya sebagai patokan dasar ya, untuk memahami apa-apa saja sih yang menjadi kendala jodoh. Tolong disimak video mendobrak hambatan jodoh. Sudah ada kok diupload di FSE. Jadi kata kuncinya mendobrak Hambatan jodoh. Ada itu videonya. Ya. Oke, itu tadi untuk jodoh, Pak. Kalau untuk bisnis bagaimana, Pak? Untuk bisnis yang cocok di bidang berunsur logam atau kayu. Oke, berunsur logam atau kayu ya. Oke, sebelum kita break, saya baca pertanyaan satu lagi, Pak Kang ya. Oke dong. Ini atas nama Kristianingsih, Pak. Oh, wanita. Betul, Kristianingsih ini lahir tanggal 20 Maret 20 Maret tahun 1976. 20 Maret 1976 jam 4:30 menit dini hari. jam 4:30 menit. Oke. Sementara suami ini namanya Trihendro, Pak. Trihendro. Lahir tanggal 22 Oktober 22 bulan 10 tahun 1987. 1987. Cuma tidak ada jamnya, Pak. Nah, pertanyaannya soal rumah, Pak. Ya. Rumah saya menghadap kemana? Karena sekarang rumah saya ini menghadap ke barat, ditusuk sate, Pak. Untuk tusuk sate memang enggak cocok ya. Nah, apalagi nggak ada jamnya. Tapi dari kondisi komposisi yang saya lihat sekarang, walaupun masuk hitungan jam, potensi untuk kecocokan ditusuk sate nggak cocok. Padahal menghadap barat itu termasuk yang cocok. Nah, sekarang menghadap baratnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau itu bisa digambarkan, mungkin kita bisa bantu untuk tidak pindah. Tapi tolong digambarkan sejelasnya supaya saya bisa memberikan solusi untuk menangkal tusuk sate tadi gitu. Ada bagusnya kalau Kristianingsih telepon langsung.
usaha apa yang cocok Pak? Kalau untuk suami ada beberapa, tetapi saya khawatir karena nggak ada jam yang saya bisa katakan yang cocok cuma bidang berunsur kayu. Kenapa? Karena kalaupun masuk jamnya, walaupun dia menurun nilainya, mudah-mudahan masih cocok di bidang itu, gitu toh. Tapi kalau untuk si istri, maka bidang berunsur kayu atau air, bahkan air itu lebih cocok banget, gitu. Oke, semoga terjawab ya buat Ibu Kristianingsih dan Bapak Trihendro. Kita balik kembali Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, Iya. pertanyaan lagi ya. Oke. Ini datang dari Bapak Sunardi Raditya Pak Kang. Sunardi Raditya. Raditya. Betul. Lahir tanggal 9 April Tanggal 9 bulan 4 tahun 1963 1963 ya. Jam 6 pagi Pak Kang. jam 6 pagi. Saya punya rencana mau usaha pengecatan mobil. Apakah cocok Pak? Pengecatan mobil, jasa pengecatan mobil termasuk yang cocok Oke. ya. Tetapi tentu saja tidak boleh dimulai pada tahun ini. Karena di tahun ini masih ciong, karena Juragan Sunardi ini sionya kelinci gitu ya. Nah, kemampuan dia berbisnis besar. Tetapi saya mau ingatkan satu, tolonglah di depan konsumen jangan terlalu menggiring gitu ya. Oke, memang kita punya kemampuan, tetapi janganlah kita menonjolkan diri. Sebab kalau sudah demikian, saya khawatir Juragan Sunardi lepas kontrol. Ya, tolong itu dijaga betul. Dan ambisinya tolong ditingkatkan dengan memakai baju warna putih sesering mungkin. Kemudian juga jaga badan, jangan gampang kena angin. Tetapi kalau bisa, kalau jangan turun tangan sendiri. Kenapa? Karena saya khawatir paru-parunya Juragan Sunardi nggak bagus nih. Ya, dia juga tulang-tulangnya gampang bermasalah, kerongkongan juga gitu ya. Tolong dijaga baik-baik gitu ya. Nah, ada lebih baik kalau bisnisnya lebih diarahkan kepada berbagai bidang yang berunsur air dominan. Nah, kalau dia bisa lebih kepada air dominan, cat juga air tuh ya. Misalnya dia buka aja toko catnya, atau dia buka minyak gitu ya, toko kimia, atau banyak sekali ya. Itu pilihan-pilihannya, lihat di buku. Maka kesuksesannya jauh lebih besar daripada jasa mengecat. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Pak buat anaknya nih Pak. Ya. Atas nama Beni Tian Pak. Beni Tian. Pian. Tian Pak, Beni Tian. Tian. Betul Pak Kang. Oke. Lahirnya ini 26 Desember 26 Desember tahun 1988. 1988. Cuma jamnya ini panjang banget ya, antara jam 7 sampai 9 pagi Pak Kang katanya rentangnya. Jam 7 pagi sampai 9 pagi. Iya. Ya, saya hitung jam 8 aja deh ya.
usaha apa yang cocok Pak? Kesehatannya gimana? Kesehatan, waduh. Ya, Pak, ya? kenapa? Disiplinnya bagus, tapi karena disiplinnya terlalu bagus, saya takutnya dia maunya diem doang gitu. Ya, jadi kalau disiplinnya adalah untuk tidur, dia tidur terus gitu, jadi kebiasaan. Ya, jadi tolonglah agar semangatnya ditingkatkan, baju warna kuning coklat dihindari, kecuali Benny memang mau meniti bidang keparanormalan, ya silakan aja. Dan tetapi memang ada bakat di sana sih ya, tetapi ya harus jaga-jaga, jangan sampai nanti tanpa ada pembimbing. Kalau tanpa ada pembimbing, masalahnya benaknya Benny ini lemah. Daya pikirnya lemah, daya ingatnya lemah, ya. Nah, kalau ini terganggu, kan takut kita ada mengsong nanti, dalam tanda kutip, ya. Jadi kalau mau masuk ke dunia keparanormalan, carilah pembimbing yang baik. Nah, jagalah penyakitnya juga sama seperti ayahnya tadi, juga jaga pula jantungnya, dan hindari makanan yang terlalu manis. Oke. Ini ada pertanyaan tambahan dari ayahnya Pak Kang. Iya. Apakah hari tua saya bisa dibantu secara ekonomi sama anak? Sebetulnya nggak perlu bertanya demikian. Karena apa? Karena Sunardi ini sendiri punya potensi yang bagus, nggak kalah sama anak. Ya. Jadi saya berharap jangan terlalu mengandalkan anak. Karena apa? Karena toh Juragan Sunardi masih muda kok. Iya kan? Masih sangat muda. Masa udah mau berpikir untuk Tua Pak Kang. malu sama kaca, malu sama cermin ya. Cuma ya sebagai anak yang punya kewajiban juga nanti akan membantu orang tua. Itu masalah anak. Ya. Masalah anak sebaiknya dia, orang bilang harus uhau ya, harus hormat sama orang tua, bertanggung jawab pada orang tua. Seperti tadi di awal kita berbicara, sebagai kita manusia juga harus bertanggung jawab pada langit dan bumi ya, sebagai orang tua kita juga. Karena kalau kita tidak rawat langit dan bumi, anak cucu kita nanti mau hidup seperti apa juga. Begitu juga terhadap orang tua kita sendiri, terlebih kita harus jaga. Namun sebagai orang tua, janganlah kita terlalu juga berharap. Masih muda Pak Kang ya? Masih muda, ya malu sama cermin. Oke. Ada pertanyaan berikutnya Pak Kang. Ya. Ini atas nama Clarissa. Oke, Clarissa. Lahir 11 Juli. Clarissa ini mesti wanita dong ya. Betul Pak Kang. Oke. 11 Juli tahun 1999. 11 Juli tahun 99. Jam 19:15 malam Pak. 19 lewat 15 menit. lewat 15. Sekarang ini tengah kuliah di bidang farmasi Pak. Cocok tidak? Farmasi. Kalau farmasinya bidang modern, dalam artian kan kalau farmasi modern kita banyak mengenal kimia ya, cocok. Tapi kalau ke herbal agak kurang cocok ya. Kecuali mau di-combine. Kalau di-combine masih bisa mengangkat gitu. Jadi kalau farmasi kimia cocok Pak ya? Cocok. Kalau herbal tidak cocok. Ya. Oke. Selamat terjawab. Satu lagi Pak Kang ya? Oke. Kita break ya. Ini atas nama Pak Purnomo. Purnomo. Betul. Tanggal 19 bulan 2 Pak Kang. Tanggal 19 bulan 2 bulan 2 tahun 1984. 1984 jam 20 malam. jam 20. Ya. Nah, palang di belakang rumah saya bocor Pak.
Talang di belakang rumah bocor. Ada rencana mau ganti talang. Iya. Jika ciong, apa benar nanti yang urus betulin rumah dicari orang yang selaras tidak ciong? Apa bisa begitu, Pak? Enggak lah. Nggak bisa cara begitu. Siapa kepala keluarga? Kenapa? Rumahnya keburu ini kan, apalagi sekarang musim hujan kan, kalau nggak sekarang. Begini, itu yang dimaksud sama juga Gan Purnomo. Jadi dia mau mencari orang yang tidak ciong untuk memperbaiki, toh? Itu bukan jalan keluar. Karena kalau juga Gan Purnomo sedang ciong, tetap aja yang akan menderita nantinya Pak Purnomo, juga Gan Purnomo. Nah, sekarang caranya gimana? Karena kan lagi ciong nih, nggak boleh betulin segala sesuatu, nggak boleh mulai. Nah, talang yang bocor toh, nggak, jangan dipakai pantek-pantek. Ambil aja itu karpet talang, dilipet-lipetin aja di sana, dilem aja, jangan main ketok. Sepanjang tidak ada ketok menggedor, yang kita khawatir itu takut mengeluarkan energi negatif. Ya, kalau sepanjang cuma karpet talang itu sih simpel ya, kita tinggal letakkan, kita tinggal lem dulu, walaupun kelihatannya jelek nggak apa-apa, tahun depan kita perbaiki lagi yang menjadi yang baik begitu. Iya, apalagi sekarang udah musim hujan ya Pak Kang ya. Betul. Sekarang nggak apa-apa kan. Betul, padahal sekarang juga banyak musim buah-buahan loh. Yang jelas seperti pesan Pak Kang tadi, kita harus bersahabat dengan alam Pak ya. Betul sekali. Pak Kang, ini mudah-mudahan apa yang Pak Kang jelaskan tadi bisa membantu ya sahabat Sonora ya. Saya berharap begitu, makanya kita bertahun-tahun hadir. Tentunya kalau tidak ada manfaat, ngapain sih kita bercapek-capekan gitu, ngoceh terus. Nah, tujuannya kan agar kita bisa sedikit bersumbangsi kepada sahabat Sonora. Dengan sedikit sumbangsi itu, mudah-mudahan besar manfaatnya buat sahabat-sahabat Sonora, ya, yang berdiam dimanapun, di belahan bumi manapun. Bahkan banyak yang nanya dari Hong Kong, dari segala macam. Artinya apa? Artinya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan setiap Jumat malam ini betul-betul bisa bermanfaat, di mana bisa menjadikan kebahagiaan ya buat kehidupan sahabat Sonora, dan tentunya kesuksesan baik lahir maupun batin. Baik, itu yang kita harapkan bersama. Tentu saja. Banyak loh atas persamaannya selama kurang lebih 1 jam. Sama-sama, Juragan Anto. Sukses selalu dan selamat malam.